Pada kesempatan kali ini kita akan mengenang salah satu peristiwa yang pernah ada dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa yang dijadikan satu dalam kita merayakannya dan mengenangnya. Yang pertama peristiwa Isra, dan yang kedua peristiwa Mi'raj. Tapi dijadikan satu, Isra Mi'raj gitu. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Isra itu adalah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu bahasa Arabnya Isra. Adapun dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3 sampai langit 7 dan Sidratil Muntaha untuk kemudian Nabi mendapatkan perintah sholat, itu namanya Mi'raj. Sudah ya? Jadi ini dua peristiwa yang dijadikan satu yang malam ini kita ceramahkan bersama-sama di sini. Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini latar belakang ceritanya begini. Setelah lama Nabi berdakwah, jadi kurang lebih sekitar 12 tahun. Dengan intimidasi, dengan ancaman, dengan pembunuhan. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi satu bencana kemanusiaan, yaitu meninggalnya istri beliau yang menjadi penopang dakwah beliau yang pertama. Yang menjadi manusia yang pertama selain beliau yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah. Khadijah meninggal. Tentunya meninggalnya seorang istri itu, bahkan bagi seorang Nabi sekalipun, itu kehilangan besar loh Pak. Kita boleh kehilangan orang tua, kita sedih. Kita boleh kehilangan handai tolan, rekan kerja, kawan akrab. Tapi yang paling berat kehilangan istri. Karena kesulitan apapun di kantor, dalam kerjaan, dalam keseharian, pulang ke rumah ada kawan untuk curhat. Ada kawan di mana kita berkeluh kesah, dengan dia pun seperti itu. Nabi mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita adalah kawan hidupnya kaum laki-laki sebagai suami istri. Apalagi ini yang menopang dakwah pertama. Siapa yang danai Nabi waktu berdakwah? Khadijah. Dia kan wanita kaya raya. Dia yang memberikan anak. Istri-istri Nabi yang lain nggak ada memberikan anak. Dalam Sahih Bukhari dan kitab Riyadhus Shalihin, pada suatu hari Aisyah ini cemburu. Dan kata Aisyah memulai hadisnya, cerita itu, aku tidak pernah merasa cemburu ke istri-istri Nabi yang lain, kecuali rasa cemburuku kepada Khadijah. Walaupun aku seumur hidup tidak ketemu Khadijah. Karena Nabi menikahi Aisyah setelah meninggalnya Khadijah. Apa yang terjadi? Kata Aisyah, Nabi ini selalu menyebut Khadijah. Kalau menyembelih hewan, kambing, unta, adik keluarga Khadijah yang dikasih. Ada hadiah sedikit, rezeki sedikit, keluarga Khadijah yang dikasih. Padahal kata Aisyah, bukankah Allah sudah menggantikan dengan wanita yang jauh lebih muda seperti aku? Kata Aisyah gitu ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak bisa Aisyah. Ketika satu dunia tidak ada yang beriman sama aku, dia yang pertama beriman sama aku. Khadijah kan? Dia dengan hartanya membackup dakwah aku. Khadijah. Ketika seluruh wanita yang kunikahi tidak ada satupun yang ngasih anak, kecuali ada Maryam memang satu anak dan meninggal di usia masih kecil, kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Berapa anak Nabi dari Khadijah? 6 orang. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, meninggal dunia. Nabi pun dirundung duka. Belum cukup sampai di situ, kakek Nabi sendiri juga meninggal dunia. Namanya Abdul Muttalib, meninggal dunia juga. Meninggalnya orang yang dikasihi, dicintai ini secara bertubi-tubi itu menyebabkan Nabi
Nabi ini Rasul memang, tapi kan beliau manusia juga. Iya kan? Kalau bersedih beliau menangis, kalau kena batu beliau terluka, manusia biasa. Tapi beliau Rasul gitu ya. Jadi sedihlah beliau. Allah ingin menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa caranya? Dengan mengisra mi'rajkan. Nah ini dia ceritanya. Kapan itu terjadi? Setelah Nabi berdakwah selama 12 tahun kurang lebih di Mekah, dan setahun setengah menjelang Nabi pindah ke Madinah, Allah kemudian memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, dan begitu turun membawa perintah sholat 5 waktu. Baik, saya kira setiap tahun kita di tempat ini sering mendengar kajian-kajian Isra dan Mi'raj. Apalagi zaman sekarang kita sudah bisa membaca sendiri secara online cerita-cerita tentang Isra Mi'raj. Kalau Ustadz yang ceramahin, banyak sudah di Google itu. Ketik aja Isra Mi'raj muncul lah. Nah kalau saya seperti itu juga ceritanya, kalau saya dengan Syekh Google itu, dengan Ustadz Google kata dia, saya malam ini ingin mengajak kita semua untuk berbeda dikit, yaitu mengambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Harapan kita semua, keluar dari masjid ini kita punya gambaran utuh. Apa sih sebenarnya hikmah yang saya bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari saya dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang setiap tahun selalu kita rayakan. Pelajaran pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, tentang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu antara masjid dengan masjid kan? Tadi adik kita, Masya Allah, luar biasa. Saya kalau baca, ngikutin acara-acara gini ya, di masjid mana gitu, bener, saya nggak ngecap ini, bukan di masjid ini saja saya sering isi. Biasanya ada qori'nya baca sebelum acara, sama seperti tadi. Ya Allah, tajwidnya hancur, bacaan nggak enak. Tapi malam ini Anda luar biasa, bagus. Harus begitu. Nah, coba lihat ya. Bagaimana subhanalladzi tadi yang dibaca ayatnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari mana? Dari kota ke kota? Enggak. Dari pasar ke pasar? Tidak. Tapi minal masjidil haram. Dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ke masjidil aqsa. Berarti dari masjid ke masjid. Nah, ini menunjukkan pelajaran pertama bahwa kita, hadirin rahimakumullah, umat Islam ini akan hidup, satu komunitas Islam akan hidup dengan mengacu kepada hidupnya masjidnya. Kalau ada satu komplek perumahan nggak ada masjidnya, aduh kayaknya gimana ya komplek perumahan itu. Atau masjidnya ada, tapi ya Allah, yang hadir ke masjid itu 1, 2, biasanya umurnya sudah 50 tahun ke atas. Mana anak mudanya? Gitu ya. Tapi komplek ini berbeda, ini BDS 2. Masjidnya namanya Masjid Al-Hidayah ya. Benar, Pak? Masjid Al-Hidayah. Berbeda. Nah, kita ingin mengetahui sehat atau tidaknya secara keimanan, secara semangat keislaman. Masyarakat di situ lihat bagaimana mereka memperlakukan dan menghidupkan masjid-masjid Allah di situ. Allah memberi saksi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah." Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah. Masjid syiar agama Allah bukan? Iya kan? Fa innaha min taqwal qulub. Menunjukkan bahwa ada hati-hati yang bertakwa di situ. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ketakwaan dalam hati kita. Itu yang pertama, hadirin rahimakumullah, yang harus kita jadikan pelajaran. Bukan tanpa sengaja Allah menjadikan peristiwa besar itu dari masjid ke masjid, pasti ada sebabnya. Nah, ini pelajaran yang penting kita tentang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil adalah
tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada umatnya tentang menunaikan salat. Salat ini adalah sesuatu yang merupakan gambaran ketakwaan kita, ekspresi ketaatan kita kepada Allah. Salat. Baik, saya mau menyampaikan satu tips. Bagaimana cara kita mengetahui kesolehan pribadi seseorang? Saya ulang, secara visual. Saya ulang. Bagaimana kita mau mengetahui kealiman? Bahasa orang Balikpapan itu, alim. Orangnya alim gitu. Maksudnya baik, soleh, dekat dengan Allah gitu ya. Bagaimana kita mau tahu orang ini soleh atau tidak? Laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana? Sederhana, Pak, secara visual. Urusan di dalam kita nggak tahu. Kalau laki-laki kita lihat dia sholat, itu insya Allah bagus sudah. Kalau perempuan gimana? Jilbab. Iya nggak Pak? Jadi kalau kita mau tahu, lumayan gitu ya. Orang ini secara visual, orang baik, orang soleh atau tidak. Urusan detailnya itu urusan dia. Kita nggak tahu. Yang penting kita tahu secara tampilannya begitu, kita nganggap ini orang Islam yang baik. Kalau laki-laki dia sholat, kita lihat sholat, ini sudah baik lah. Kalau perempuan, dia tampilnya berjilbab. Detailnya itu urusan masing-masing, kita nggak tahu. Nah, sholat ini hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang membedakan antara kita muslim dengan bukan. Nabi mengatakan, awwalu ma yus'alu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali Allah akan tanyakan pada hari kiamat pada setiap pribadi kita adalah masalah salat. Salat ini nggak bisa main-main. Dan salat ini bahkan ketika ibadah-ibadah yang lain bisa digantikan orang. Misalnya apa? Melaksanakan ibadah haji. Kalau orang nggak mampu, bisa mengajikan orang kan? Apalagi? Orang tidak bisa berwudu dengan tangannya sendiri. Bisa diwudukan orang, maksudnya dibantu untuk berwudu. Tidak mampu bayar zakat, ya menerima zakat. Tapi sholat. Nggak bisa sholat. Terus gimana? Disolatkan orang, itu orang mati namanya. Nggak bisa. Sholat itu tidak bisa berdiri, Anda duduk. Anda nggak bisa duduk, Anda berbaring. Nggak bisa berbaring juga, ya gimana lah, pakai mata, nggak boleh sedikit pun juga kita tinggal. Ini urusan sholat. Begitu ya. Dulu ada ulama, zaman silam ceritanya. Ulama besar, kena bisul. Di mana kena bisulnya? Di sini nah. Nggak enaknya bisul nih nggak kulunuin. Orang bisul di mana? Ini bisulnya di sini nggak enak betul. Kemudian kata tabibnya begini, Ustaz, silahkan tunaikan sholat, tapi nggak perlu pakai sujud. Karena nanti gimana bisul belum matang ya, nanti pecah nanti. Apa dia bilang? Enggak, pantang aku sholat tanpa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terus aja sujud begini, akhirnya pecah sendiri. Tapi ini untuk membuktikan hadirin rahimakumullah bahwa sholat itu adalah segalanya dalam kehidupan seorang muslim. Tidak bisa tergantikan. Dan sholat itu sekali lagi adalah hal yang paling pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, sholat ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, asal muasalnya dia 50 kali perintah Allah kepada Nabi kita. Coba 50 kali. Orang kita yang 5 kali aja masih lemes gitu ya. Masih banyak orang yang tidak menunaikan sholat. Apalagi 50 kali. Karena itu kemudian kita membaca sebuah riwayat bagaimana Musa memberikan masukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit untuk meminta diskon, pengurangan ini. Kurangi lagi Muhammad, tanya kepada Rob. Dikurangi sampai ke berapa? 5. Musa masih aja bilang sama Robmu, minta pada Tuhanmu supaya dikurangi lagi. Nabi malu sudah. Ya 50 minta diskon. Ini kayak manusia kita aja. Ngeri Pak kalau nawar, apalagi ibu-ibu.
Kita yang malu gitu. Kalau minta diskon ibu-ibu lebih dari setengah dia. Nah, ini suaminya pada. Nah, jadi dia minta diskon, malu Nabi SAW. Kata Nabi, apa 5 sudah cukup? Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa di antara umatmu sholat 5 waktu sehari semalam, maka pahalanya seolah-olah sholat 50 kali sehari semalam. Itulah yang kita lakukan selamanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum ada perintah sholat 5 waktu itu, sebenarnya Nabi sudah sholat juga. Ada sholatnya Nabi sebelum perintah sholat 5 waktu. Pernah baca kah kita? Namanya sholat pagi subuh, itu di waktu subuh, dan sholat di waktu maghrib. Sholat di waktu subuh dan di waktu maghrib. Sudah 2 rakaat aja. Dan satu lagi sholat, jadi 3 semuanya, di tengah malam. Nah, perhatikan, saya ulang. Sebelum sholat 5 waktu, sebenarnya ada sholat sudah ditunaikan Nabi. Sholat di waktu pagi, dengan di waktu maghrib. Dan satu di tengah malam menjelang subuh. Nah, begitu muncul perintah menunaikan sholat 5 waktu, digabung kemudian. Sholat yang di pagi hari dinamakan sholat subuh, langsung dimasukkan ke situ. Dan yang dilakukan di waktu maghrib dinamakan sholat maghrib. Sudah? Yang tengah malam, yang awalnya dilakukan Nabi secara wajib, dan itu namanya sholat tahajud, ditiadakan kewajibannya. Berubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Nah ya, nah jadilah dulu sholat tahajud yang asal muasalah menjadi wajib berubah menjadi sunnah. Sisalah sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar yang wajib kita tunaikan 5 waktu sehari semua. Saya kira cerita tentang sholat ini harus clear sudah. Dan kita harus tahu sebagai orang Islam yang baik bagaimana cara menunaikan sholat. Dan harus ada kajian-kajian fikih yang mengajarkan kita tentang cara menunaikan sholat. Baik ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Ini poin yang kedua, pelajaran kita tentang Isra Mi'raj ini. Yang ketiga, sekarang saya minta semua pasang kuping. Ini penting. Orang sering bilang, perhatikan ya. Habis ini kalau ada mau tanya sebenarnya boleh kalau ada forum tanya jawab. Ketika Nabi diperintah Allah untuk ke Sidratil Muntaha, mendapatkan perintah sholat. Kira-kira apakah Nabi berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini dia yang saya mau sampaikan, Pak. Karena kita rata-rata meyakini ini Nabi di depannya Allah. Auzubillah. Dan ada aliran di Indonesia ini baru muncul belakangan, kira-kira 10 tahun ini, yang menyatakan dalil bahwa Allah ada di, lihat kalimat di ini, perhatikan. Di itu kan nama tempat ya. Di mana Ustadz ceramahnya? Di Al-Hidayah. Nama tempat ya. Mengatakan bahwa Allah di langit, dalilnya adalah ini, Isra dan Mi'raj. Ayo, gimana? Gimana Pak Kusman? Memahami ini? Ini masalah loh Pak. Ketika kita bilang bahwa saat peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha. Dan itu jadi dalil katanya bahwa Allah betul-betul di atasan. Gimana kita memahami? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi masalah karena dalam ayat-ayat yang lain, dalam hadis-hadis yang lain, Nabi malah bilang begini, jangan kamu meludah ke arah kiblat, karena antara kamu dengan kiblat ada Allah. Allah. Tadi katanya di atas, kenapa di depan? Ayo. Lagi. Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan Allah dalam surat Toha, dalam surat Al-Baqarah bagian-bagian akhir, diperintahkan Allah untuk menghadap
kepada Allah di Bukit Tursina. Ingat kan? Selama 40 hari, 40 malam. Di Bukit Tursina. Itu Bukit Tursina di bumi apa di langit? Menghadap Allah loh. Di bumi. Nah, gimana ini? Yang turun naik, turun naik. Belum lagi ada satu hadis yang bunyinya sebagai berikut. Di sepertiga malam, Tuhanmu akan turun ke langit dunia. Dan dia akan mencari orang yang meminta akan dia beri. Maksudnya sholat tahajud yang bangun malam. Yang beristighfar akan dia ampuni. Yang berdoa akan dia kabulkan. Turun, gimana ceritanya? Gitu ya, bisa difahami Bapak-bapak? Karena kita mulai kecil didoktrin seolah-olah Nabi berada berhadapan dengan Allah. Baik, saya akan bantu jawab. Pertama, ketika kita mengatakan seperti itu, berarti kita sedang secara tidak sadar menyatakan Allah seperti makhluknya. Kenapa? Karena kalimat di itu menunjukkan ruang dan waktu kan, Pak? Tidak mungkin kita menggunakan kalimat di kecuali untuk menunjukkan ruang dan waktu. Tadi saya sudah kasih ilustrasi. Ustadz, ceramah Isra Mi'raj di mana? Di BDS 2. Berarti sebuah tempat. Masa Allah sama dengan makhluknya? Dialah yang menciptakan ruang, Allah yang menciptakan waktu. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang serupa dengannya. Dan dalam surat yang sangat pendek kita hafal, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lagi. Dan tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berhadap-hadapan Allah kemudian berada di situ dan seterusnya. Nggak ada. Satu pun nggak ada. Jadi kita harus pahami seperti itu. Terus Ustadz, nah jadi masalah kan kita bingung ini. Terus Ustadz, bagaimana Nabi bisa disuruh naik ke sana? Bukankah itu menunjukkan Allah di atas? Bukankah ketika kita berdoa, kemana tangan kita? Gini kan? Menunjukkan di atas. Gimana jawabannya? Simple. Gimana jawabannya? Perhatikan. Jawabannya sebagai berikut. Bahwa setiap jenis ibadah di dalam Islam ada kiblatnya, ada arahnya. Satu contoh, kalau kita sholat ke arah mana? Ka'bah, karena disuruh ke sana. Kalau kita meminta di kala sujud, arahnya kemana? Ke mana? Ke bumi. Apakah Allah di bumi? Kan nggak gitu kita bilang. Apakah ketika sholat menghadap Ka'bah, Allah di Ka'bah? Enggak. Sama juga karena Nabi ketika berdoa menyuruh dan mencontohkan kita menghadap ke atas. Menghadap ke ataslah kita. Karena kiblatnya dalam doa adalah atas. Bisa dipahami Bapak-bapak? Nah, jadi kita tidak bisa bilang bahwa Allah di atas, Allah di bawah, Allah di kanan, Allah di kiri. Enggak. Allah tidak memerlukan arah. Yang menciptakan atas, bawah, utara, selatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ada tempat, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Allah. Dia tidak memerlukan langit, tidak memerlukan bumi. Sebab kalau seandainya kita bilang Allah ada di atas langit, kita akan muncul pada sebuah dilema pemikiran. Kita bilang apa? Sebelum diciptakan langit, Allah di mana? Bingung lagi ya? Gitu ya, ketika Allah turun ke sepertiga malam ke langit dunia, berarti langit nggak ada Allah kan? Jadi malah bingung, kita gila sendiri. Jadi lebih baik kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Apa kata beliau? Nah ini caranya supaya kita memahami tema. Satu, kata Imam Nawawi, ditafwid. Tafwid itu artinya diserahkan hakikatnya, maknanya kepada Allah. Sudah. Kita cuma bilang wallahu a'lam. Hadisnya ada, ayatnya ada, kita terima bulat-bulat, sudah, nggak usah dipikirin. Nah, kita serahkan urusan ini kepada Allah dan Rasulnya, dia lebih memahami.
Nah, ini cara yang pertama. Rata-rata kita gitu, Pak. Pusing mikirin yang ini lagi bokeh, harga barang naik, mendingan mikirin yang itu. Mensejahterakan keluarga, membangun masjid, mikirin yang begini, pusing kita. Udah ya, jadi kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kaidah tafwid, menyerahkan begitu saja, wallahu a'lam. Cara yang kedua, kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, yaitu dengan ditakwil. Takwil itu maksudnya apa? Allah tidak di situ. Sebagaimana Musa ketika mendapatkan perintah Allah tidak di Bukit Tursina. Tapi apa? Pengetahuan Allah, perintah Allah. Kemudian lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba saja Nabi turun sudah mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu yang harus kita tunaikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan poin yang ketiga ini bisa kita pahami bersama dalam memahami makna Isra dan Mi'raj. Karena kalau tidak begitu syirik kita. Ini disebar kemana-mana. Di YouTube kan lagi ramai nih, Pak. Tuhan di mana? Di langit. Langit di kepala kita itu bagi orang Amerika di bawah loh, Pak. Amerika di bawah kita kan? Jadi ya di sini apa di sini? Bingung loh, Pak. Jadi hati-hati belajar Islam melalui YouTube. Saya lebih suka kalau kita belajar Islam itu secara offline. Kayak gini nih enak. Jadi ada yang unek-unek langsung ditanya. Ini begini disebarkan Allah di atas dan di bawah. Allah tidak perlu atas dan bawah. Yang menciptakan atas dan bawah adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu menggambarkan satu dari sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Itu satu aja. Gak semua Isra Mi'raj itu bagian dari mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi banyak. Di antaranya apa? Di antaranya adalah Nabi SAW bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan dengan izin Allah. Ya, Nabi bilang apa? Bahwa tanah Arab akan kembali menjadi hijau dan dialiri air dan sungai-sungai sebagaimana dulu pernah hijau dan diairi sungai-sungai. Kapan Nabi bilang? Di tahun itu, di saat gurun Arab adalah gurun pasir yang sangat panas. Tapi Nabi bilang akan kembali menjadi hijau, menjadi hutan dan akan diairi air lagi. Nah, ada yang pernah percaya, Pak? Sampai 30 tahun yang lalu, kita ketika diceritakan Arab, apa yang tergambar di benak kita? Onta. Yang kedua, padang pasir kan, Pak? Bapak-bapak tunggu aja 30 tahun lagi. Arab itu seperti hutan Kubar sana. Percaya deh, karena Nabi kita yang bilang, tunggu aja. Nanti di tengahnya mengalir sungai yang besar, yang deras, seperti sungai Mahakam, jangan-jangan. Nabi yang bilang. Hah, dari mana Nabi tahu itu? Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang beberapa waktu ini, dulunya tidak pernah banjir begitu, tidak pernah turun salju. Itu turun salju dan kemudian muncullah hijau-hijauan di tengah gurun Sahara itu. Mulai berubah Arab. Berarti benar cerita Nabi. Itu satu mukjizat. Ada mukjizat yang lain. Mukjizat Nabi yang lain adalah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akan takluk 3 daerah. Walaupun bukan di zaman beliau, 3 kekuasaan akan takluk. Yang pertama kata Nabi Persia. Persia itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, seluruh Asia Tengah yang dulu berada di bawah kekuasaan Rusia. Itu akan takluk di bawah kaki kaum muslimin. Takluk enggak? Takluk. Persia muslim sekarang? 2. Kata Nabi Asyam, Syria. Syria muslim enggak sekarang? Nabi ketika bilang itu Syria kafir, enggak ada muslimnya. Sekarang takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mesir, atau dalam riwayat yang lain Yaman. Sekarang Yaman bagian dari Islam, Mesir bagian dari Islam. Ini mukjizat Nabi mengetahui tentang masa depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari mukjizat yang banyak itu adalah berjalan di malam hari
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, kemudian turun lagi ke Masjidil Aqsa, baru kemudian ke Masjidil Haram. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, berapa waktu? Ada yang pernah baca dalam sirah, berapa waktu yang ditempuh oleh Nabi? Setengah malam, Pak. Nah, setengah malam. Jadi habis Isya, Nabi itu sudah diajak, dituntun sama Jibril naik kendaraan namanya buraq. Dia bukan keledai, bukan unta, bukan kuda, tapi antara-antara itu. Nggak ada binatang itu, tapi dia binatang. Tunggang itu, dari habis sholat Isya langsung menuju ke Palestina. Coba bapak-bapak, saya berusaha mengkaji secara detail ini ya, jarak antara Madinah, maksud saya Mekah, ke Palestina itu 1 bulan perjalanan. Kalau naik unta, kecepatan berapa, Pak? 30-40 km per jam. Lambat. 1 bulan, Pak. Nah, ini cepatnya. Gitu. Kemudian, dari Palestina naik ke atas itu perlu berapa waktu? Karena di atas kepala kita itu ada 7 langit sebelum Sidratil Muntaha. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Saya berusaha mencari jarak antara satu langit ke langit yang lain itu berapa. Saya ketemu 500 tahun perjalanan. Nah, saya ulang, 500 tahun perjalanan. Di kita, di dunia ini, alam manusia ini, kita tahu ada yang disebut astronot gitu ya, astronot. Kalau Rusia dia punya kosmonot. Dulu ada yang dikenal dengan Yuri Gagarin. Ini kalau masih SD ingat itu. Kalau Amerika namanya Neil Armstrong yang mengklaim sudah pernah turun ke bulan. Tahukah kita bahwa astronot negara-negara maju ini dia tidak pernah sampai ke plafonnya langit dunia, nggak pernah. Kita paling dari dunia ini 2%-nya dari 500 tahun perjalanan. Tidak ada satu manusia pun pernah. Nggak sanggup penemuan kita pesawat itu aja. Pesawat ulang-alik itu paling jauh dari bumi sudah, tapi pulang ke dunia kayak paling hebatnya aja. Padahal 2% aja dari 500 tahun perjalanan. Tapi bayangkan Nabi SAW tidak perlu berpakaian seperti astronot. Astronot itu kalau nggak pakai pakaian yang tebal itu hancur badannya berkeping-keping. Ini Nabi nggak ada, bersama dengan Jibril naik ke atas langit pertama. Ketemu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua Nabi yang lain, langit ketiga Nabi yang lain, langit keempat terus begitu. Begitu langit kelima, langit keenam ketemu Musa alaihissalam. Begitu Musa ngelihat dari bawah masuk gitu ya Nabi ke atas bersama Jibril. Musa nangis. Kata Musa apa? Ghulamun yub'atsu fi akhiriz zaman. Anak kecil, maksud anak, dia bukan menistakan Nabi, enggak. Maksudnya ini anak muda muncul di akhir zaman, jadi Nabi akhir zaman, tapi umatnya paling banyak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah gitu. Jadi nanti di hari kiamat dalam sebuah hadis diceritakan Allah Subhanahu wa taala menyuruh masing-masing umat untuk bertemu dengan nabinya. Umat Nabi Nuh, berapa umat Nabi Nuh? Nggak sampai 100. Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun. Yang beriman nggak sampai 100. Capeknya minta ampun. Berkumpullah 100 orang ini dengan Nabi Nuh. Umat Nabi Ibrahim berkumpul dengan Nabi Ibrahim. Terus begitu, Nabi Isa begitu. Begitu umat Nabi Musa berkumpul, banyak banget. Wah, Nabi belum ngumpul nih kita waktu itu. Udah, Nabi ini mana umatku ini? Begitu umat Muhammad cong tangan gitu ya. Sekalinya seluruh padang mahsyar itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diiri oleh Musa. Nabi muncul akhir zaman, tapi umatnya paling banyak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi terus ke langit yang lain, 500 tahun lagi perjalanan. Jauhnya minta ampun, tapi itu cuma setengah malam loh. Karena sebelum subuh Nabi sudah sampai ke rumahnya lagi di Mekah. Cepet banget nih. Udah, begitu langit terakhir Nabi cari, Nabi Muhammad SAW cari, ini Nabi siapa lagi di sini? Ternyata Nun di sana, di sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur.
Baitul Ma'mur itu sebuah tempat yang indah di ketinggian. Dalam riwayat Ibnu Katsir diceritakan, lurus ke bawah itu Ka'bah kalau di dunia. Jadi kalau ditarik garis lurus, oh di atasnya itu Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur Nabi melihat ada 700.000 atau 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala masuk melalui pintunya dan tidak pernah keluar lagi. Terus saja 70.000 masuk. Nggak, berarti berapa banyak itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu itu loh sampai sekarang seperti itu. Kalau kita masuk berapa tadi? 1.000 orang nggak malam nih? 2.000. Duanya, ribunya nggak ada. Jadi masuk 2.000 nggak pernah keluar, 2.000 terus gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini seperti itu. Kemudian Nabi mencari siapa nabi yang ada di sini? Ada Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim lagi senderan gini di Baitul Ma'mur. Yeah. Dan itu adalah bapak moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Ibrahim bapak moyang Nabi. Karena Nabi Ibrahim itu melahirkan 2 nabi besar. Satu melahirkan nabi Yahudi, yaitu Nabi Ishak, dan satu lagi abang dari Ishak, lain ibu, namanya Ismail, melahirkan satu-satunya nabi dari terah Arab, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya. Terus sampai di situ Nabi naik lagi, terus Jibril nggak ikut lagi, sudah ke Sidratil Muntaha. Nah, baru kemudian di sana Nabi mendapatkan perintah sholat yang 50 awalnya, kemudian dikurangi menjadi 40, 45, 40, 35, terus akhirnya menjadi 5. Nah, setelah itu turun ke dunia, dan kan tidak diceritakan apakah Allah juga di situ. Begitu kita bilang di situ, musyrik kita. Kenapa? Ya sebagaimana kita menjawab ketika Allah menyuruh Musa untuk mendapatkan titahnya di Bukit Tursina. Kan kita nggak bilang, loh berarti Allah datang ke Bukit Tursina kah? Enggak kan? Ya Allah saja yang memerintahkan di sana, pergilah Musa. Pulang dari sana dia membawa perintah Allah. Sebagaimana Musa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Nah, baik, sebelum saya cukupkan. Sebenarnya, selain peristiwa Isra Mi'raj itu berkaitan dengan masalah sholat, ada lagi yang lain loh. Di antaranya apa? Bagian terakhir dari surat Al-Baqarah diturunkan di sana. Suratnya apa? Itu sering dibaca itu loh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihil. Terus sampai terakhir dari surat Al-Baqarah itu. Itu diturunkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu yang kedua. Jadi perintah sholat, ayat itu. Kemudian yang ketiga, ada dikasih kesempatan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk singgah melihat surga dengan kenikmatannya dan keindahan. Kemudian Nabi melihat juga bagaimana azab neraka, kenestapaannya, kegelapannya, kesedihan yang ada di situ. Kemudian Nabi menjelang subuh sudah sampai ke Mekah kembali. Kemudian menyampaikan cerita tentang Isra dan Mi'raj itu. Kira-kira bapak-bapak yang dimuliakan Allah, beriman dah orang-orang Mekah dengar peristiwa itu? Ketawa semua. Mat kata si Abu Jahal ini. Muhammad maksud. Saya aja mau pergi ke Palestina, tempat kamu bilang Isra Mi'raj itu, 1 bulan perjalanan. Abu Jahal itu kenapa dia tahu Palestina? Dia kan jualan, Mbak. Pebisnis Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Abdullah bin Jan'an itu pebisnis semua. Abu Sufyan pebisnis. Dan setiap tahun mereka selalu pergi dari Mekah ke Palestina dagang. Jadi dia tahu jauhnya perjalanan. Muhammad setengah malam sudah. Nah, gimana cara Nabi membuktikan? Gimana caranya? Nabi kemudian ketika ditanya oleh para kafir Mekah ini, mana buktinya kamu ke sana? Coba gambarkan kepada kami Masjidil Aqsa, kata orang kafir Mekah itu. Allah kemudian menampakkan kepada Nabi seperti kita inilah, ada apa namanya? TV, tapi nggak ada yang lihat, cuma Nabi aja. Digambarkan kubahnya bagaimana,
kemudian lagi tiang-tiangnya berapa. Nabi kemudian berbicara di depan orang Quraisy dengan data yang sangat akurat tentang Masjidil Aqsa. Beriman enggak mereka? Enggak. Yang beriman diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, jika seandainya Muhammad mengatakan dia Isra dan Mi'raj sekejap mata, aku lebih paham, aku lebih beriman lagi katanya. Wah, ini ganas lagi ini. Kalau setengah malam aja dia beriman, kalau Nabi, asal Nabi yang bilang lebih cepat dari setengah malam, aku justru akan lebih beriman. Itulah sebabnya kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dikasih gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya yang membenarkan apa yang datang dari Allah dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah dia pelajaran hidup dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya runut ya sebelum kita sudahi dan kita tutup dengan doa. Yang pertama adalah tentang pentingnya menunaikan sholat dalam kewajiban keseharian kita, karena sholat itulah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak ketaatan dan ibadah kita. Kemudian yang kedua adalah tentang mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak itu, dan tugas kita adalah mengimaninya, meyakininya. Kemudian yang ketiga, memahami tentang latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Dan yang keempat, yang penting tadi saya sampaikan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah tidak memerlukan tempat. Kitalah makhluknya yang memerlukan tempat. Allah bukan di atas dalam makna tempat, bukan di bawah, bukan di samping, bukan di kanan, bukan di bawah, bukan di depan atau belakang. Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah mengatakan Allah tidak memerlukan arah, karena arah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan perayaan Isra dan Mi'raj seperti ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita semakin dekat untuk dan suka untuk menunaikan salat secara khusyuk pada waktunya sesuai yang diinginkan dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita sudahi, mari kita berdoa bersama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa akbar hammina wa mablagha ilmina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar ala wajhi alladhi yurdika 'anna ya karim. Rabbana da'awnaka kama amartana fastajib du'aana kama wa'adtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.